Oke, hari ini kita olah, saya dapat kiriman nih. Ini semua chipset Micron dari mana? Telkom yang besar-besar. Micron jarum, kamera, semua ya, semua dari teman kita di Medan ya. Kita olah semua chipset. Ini IC dari PS. Ntar kita bersihin dulu kamera. Ini satu karung fleksibel, ya. Yang ini satu karung lagi, apa ini ya? Dari HP ya, dari HP. Nah, kita timbang dulu ya. Bentar. Ini chipsetnya 0,6 kilo ya, chipset 0,6 kilo. Kalau dari yang IC IPS 0,7 kilo. Tapi ini ntar kita harus bersihin dulu ya, bersihin dulu sebelum diproses. Ntar kita ini semua proses sama-sama. Oke. Nah, kamera sama apa nih, finger ya, setengah kilo. Masih kotor ya, ntar kita bakar langsung aja dah. Oke. Nah, untuk Micron dari Telkom ya, ini besar-besar. Nah, ini 4,1 kilo. Nah ya, ntar kita olah sendiri. Kalau IC sama Micron sama fleksibel kamera semua sama Micron jarum jadi satu ya, kita bakar, kita logamin. Kalau ini kita langsung olah kimia, jangan dijadiin satu ya. Oke, kita sendiriin. Bersana. Nah, kalau fleksibel sekitar 2,4 kilo ya, fleksibel 2,4 kilo. Nah, ini fleksibel dari HP. Oh, itu kabel wifi segala macam ya, masuk ya. Oke. Nah, sampai 8 kilo ya kurang lebih ya. Nah, Micron kayak gini ya, fleksibel. Oke, ya dah. Nah, ini 3,8 kilo ya, anggap 3,5 kilo dah. Ini campur ya, Micron jarum, kamera sedikit banyak dah dari Telkom segala macam ya. Nah, ntar kita olah sama-sama, yuk mulai ya. Nah, ini untuk apa, Micron yang apa nih, dari HP ya. Nah, ini kita bersihkan dulu. Nah, bisa mungkin logam yang pasti nggak ada apa-apanya ini. Nah, kita bersihkan dulu ya, lumayan menghemat, untuk hemat kimia. Nah, gitu ya, kita bersihkan dulu. Kalau udah kita blower semua, kita gelondong, kita cuci. Nah, gitu ya. Nah, kita sambung nanti lagi dah kalau udah selesai. Ini bahan-bahannya siap dibakar ya, di blower dulu ya. Nah, siapin kayak gini nih, tong dilubangin. Nah, di tengah-tengah di atas ini dikasih alas, lubang-lubang. Nah, ini titiup blower. Nah, di dalamnya arang dinyalain. Nah, nanti bahannya yang mau di blower ini dimasukin di atasnya, langsung di blower dah sampai jadi abu. Nah, gini ya. Oke, saya selesaikan dulu ya. Nah, ini ya, kayak gini bakarnya. Asapnya. Nah, sampai semua habis dibakar. Nggak bisa sekali bakar sih. Nah, gitu ya. Untuk Micron yang seperti ini ya, biasanya ini banyak di Telkom, besar-besar gini. Nah, ini nggak perlu dilogamkan dulu. Ini tinggal langsung kasih air nitrit gitu aja sampai logamnya habis. Baru entak emasnya yang Micronnya yang ngambang-ngambang itu kita ambil, logamkan, baru kita cukin. Kenapa? Kalau Micron kayak gini
Ini nggak tahu ya bahan dasarnya tembaga atau bukan. Cuman kalau ini dilogamkan, logamnya itu ntar aneh. Waktu dilogamkan itu bisa keluar api. Jadi blendernya udah mati, tapi logamnya sendiri masih keluar api. Jadi nggak tahu jenis logam apa ini dasarnya. Jadi kita langsung cukim aja, khusus yang ini. Kalau yang kecil-kecil, yang jarum-jarum nanti kita logamkan. Kalau yang khusus yang ini, yang besar-besar, kita langsung cukim. Nah gitu ya. Ini kita cukin dulu, kasih air, kasih HF, kasih nitrit aja pelan-pelan. Pokoknya bereaksi, udah tinggal gitu, bereaksi lagi, habis lagi, tambah lagi, bereaksi lagi gitu sampai logamnya habis. Nah gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah ini dari Micron Telkom ya, yang sudah beberapa hari saya kasih nitrit air sampai habis. Nah ini udah. Ini emasnya mana ya? Yang nempel-nempel ini, yang kuning itu, yang ngambang-ngambang itu emasnya. Nah, tapi ini kan banyak kotorannya tuh, plastik-plastik ini. Nah, itu kalau nggak mau repot, ya semua langsung disaring, sak plastik-plastiknya sama yang ngambang-ngambang langsung diregia. Nah, tapi kalau mau pakai cara yang dilogamkan, nah ini pertama harus disaring. Pengotornya itu plastiknya dibuang dulu. Nah, bisa pakai ini. Nah, jadi emasnya lolos, tapi plastiknya masih di atas. Nah, plastiknya dibuang dulu, baru disaring, tinggal foil, emas foilnya aja, baru itu nanti dilogamkan. Nah, yuk kita bersihkan dulu dari pengotor plastiknya dulu ya. Oke, sebentar ya, saya bersihkan dulu. Nah, kalau selesai disaring, nah ini sudah selesai disaring ya. Kalau masih ada plastiknya sedikit-sedikit tidak apa-apa lah. Nah, ini kita masukkan kowi, lalu kita lebur, kita tambah tembaga. Kita pancing pakai tembaga ya. Oke, kita masukkan kowi dulu ya. Nah, kalau udah sampai kita taruh kowi, nih kita tambah tembaga ya. Nah, kita tambah tembaga. Kita bakar, nah, sampai jadi logam. Oke, saya bakar dulu ya. Ini ya untuk hasil logamnya. Nah, kalau udah gini enak dah, tinggal cukim, selesai. Nah, ini kita taruh dulu ya. Kita selesaikan yang lainnya ya. Yang lain kita logamkan dulu juga. Nanti kalau udah dapat logamnya enak, tinggal cukim semua sama-sama, beres dah. Oke, kita simpan dulu ya. Kita lanjut yang lainnya dulu. Oke. Nah, setelah di blower dingin jadinya seperti ini ya, gak jadi abu. Nah, ini di gelondong, dihalusin. Nah, gitu ya. Baru nanti kita logamin. Nah, kita tunggu ya. Nah, dimasukin semua. Nah, ini ya, jadi gelondong. Tinggal tunggu halus. Nah, ya, kalau udah digelondong, udah halus, kita jadiin satu dengan yang lain. Nah, kita tambah borak. Nah, di sini kita pakai borak bekas ya. Nah, itu borak bekas. Nah, anggap aja perbandingan 1:1 udah volumenya. Kalau mau supaya enak, nah, ini borak bekas. Udah bekas itu. Tambah. Nah, ini kita tambah sedikit ya, paling setengah kilo borak baru. Kita tambah soda as setengah kilo juga. Baru kita aduk-aduk rata, kita bakar. Yuk, bentar ya. Nah, ini ya, udah ya. Nah, kita aduk-aduk rata. Kita basahin. Nah, kita basahinnya pakai, nah ini nitrit, bekas nitrit, bekas cukim yang kental. Nah, gitu ya. Nanti kita logamkan. Oke, tunggu. Ya.
pot, arangnya dinyalain dulu. Nah, ini dibantu sama blower. Nah, kita tunggu ya sampai arangnya udah nyala, ditambah arang, biarin dulu sampai nyala. Kalau udah merah baru kita mulai. Nah, ini ya. Kalau udah nyala semua, kita masukin bahannya sedikit-sedikit aja. Nah, itu. Masukin. Setelah dimasukin langsung ditambah arang ya. Cukup. Nah, tambah arang. Gitu terus sampai semua bahan habis. Nah, nanti logamnya turun lewat bawah. Nah, itu udah mulai turun. Nah, gitu terus ya sampai semua bahan habis. Nah, gitu. Yuk, kita lanjut nanti ya kalau sudah selesai ya. Nah, ini logamnya sudah jadi. Logam-logamnya. Nah, tinggal diambilin logamnya ntar. Tinggal cuci. Nah, ini kita bersihin dulu ya. Kita ambilin logam-logamnya yang besar-besar, lalu sisanya kita gelondong. Kita kumpulin logamnya semua. Nah, tuh kita ambilin logamnya dulu. Banyak nih di bawah, besar-besar nih. Oke, yuk lanjut dulu ya. Nah, ini ya hasil logamnya ya. 5,5 kilo. Nah, yuk kita lanjutin proses cukimnya ya. Kita cukim ya. Ini hasil logamnya yang 5 kilo lebih. Aduh. Kita masukin timba. Nah, udah ya. Kita bilas-bilas dulu ya, karena masih banyak borak-boraknya. Oke. Nah, ini aduh. Logam yang hasil dari Milcon Telkom udah saya masukin ya. Kita cukin sama-sama semua. Biar sekali jalan beres, dapat endapan. Enak dah ya. Nah, yuk kita cukin, kasih air dulu ya. AF sama nitrit. Nah, gitu yuk. Dulu ya. Nah, ini dikasih air. Nah, kasih AF. Pelan-pelan. Stop. Nah, sudah AF, kasih nitrit. Alon-alon aja ya. Ojo langsung kayak wingi. Up. Nah, kalau udah reaksi selesai dah. Kita tunggu ya sampai reaksi selesai. Logam masih ada, tambah nitrit. Tambah nitrit kalau udah kental, airnya disisihkan dulu, ganti air baru. Gitu terus sampai logam habis. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Nah, ini ya hasil cukimnya. Nah, karena udah saya lihat udah kental, saya ambil, saya saring dulu. Sisa logamnya masih dicukim lagi, tambah air lagi HF. Nah, ternyata logamnya itu banyak kuningannya. Kalau menurut Mas Eko, nah, itu endapannya kotor sekali. Nah, endapannya kotor, enggak hitam tapi kuning. Nah, enggak karu-karuan ya. Nah, kalau dapat endapan kayak gini terlalu kotor, nggak bisa ini, sulit. Nah, satu-satunya obat cuman ya selesai saring semua langsung kita regia. Nah, gitu ya. Yang pasti emas nggak hilang, nggak hilang. Cuman
endapannya itu kecampur endapan logam-logam lain yang nggak jelas itu. Nah, jadi kita selesai ini, kita selesai semua, kita dapat endapan, kita regia. Nah, kita lihat dapat berapa sih hasilnya ya. Oke, saya selesai nyaring, ini lama ini. Lama. Itu tinggal besok saya ambil, masukin beaker, ganti kertas saring baru. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ntar lagi. Nah, ini ya, saringan pertama. Udah penuh saringannya, nggak bisa turun lagi airnya. Nah, itu yang endapannya kotor. Ini belum disaring, baru dapat satu ember, yang di luar belum kelar. Ini kita ambil dulu, kita masukin beaker, ganti saringan baru ya. Ntar. Ini ya untuk endapannya, kotor. Nah itu sudah 2 saringan. Nah ini masih ada lagi. Nah ini kita terlalu kotor, warnanya udah nggak hitam tuh. Oh, warna agak oranye, macam-macam lah. Nah, nggak masalah ya, nggak usah bingung. Ini jadikan satu semua, ntar kita regia. Itu aja dah. Ya, kita regia aja. Kalau dilogamin lumayan berat nih, banyak nih endapannya ya, endapan kotor. Kita regia aja. Oke, saya jadiin satu dulu ya. Ini ya untuk endapannya, kotor. Nah itu sudah 2 saringan. Nah ini masih ada lagi. Nah ini kita terlalu kotor, warnanya udah nggak hitam tuh. Oh, warna agak oranye, macam-macam lah. Nah, nggak masalah ya, nggak usah bingung. Ini jadikan satu semua, ntar kita regia. Itu aja dah. Ya, kita regia aja. Kalau dilogamin lumayan berat nih, banyak nih endapannya ya, endapan kotor. Kita regia aja. Oke, saya jadiin satu dulu ya. Buat regia ya, total 1,2 liter, 800 ml HCl, sisanya nitrit. Yuk kita campur yuk. Ini ya endapannya sama tisu-tisunya udah langsung. Iya guys. Semuanya ya. Nah, kita biarin dulu lah, biar reaksi dah. Oke, kita tunggu dulu aja ya. Cairannya hijau karena memang kotor endapannya. Oke, setelah kita aduk-aduk, ya kita panasin biar tambah galak regianya ya, biar tambah bersih. Kita aduk-aduk, kita panasin. Oke, bentar ya, saya panasin dulu. Nah ini ya, disaring ya. Nah, ini karena masih banyak tisunya kotor, kita saring pakai kain dulu, biar nggak ganggu saringan. Ya pakai kain, ntar baru kalau hasilnya baru pakai kertas saring. Ya kita saring dulu ya. Nah ini hasilnya ya, kayak bubur. Nggak apa-apa, biarin dulu turun. Kalau udah habis airnya, siram air lagi, aduk-aduk, turun lagi, siram air, lama-lama bersih nih tisunya. Baru diperes, dibuang. Baru ini yang di dalam saring pakai kertas bening dah. Itu caranya ya. Kalau ini tadi langsung pakai kertas saring, buntu, sulit. Nah, ya, saya selesaikan dulu ya. Nah, kalau udah dapat saringan dari kain, kita pakai kertas saring ya, biar bersih, biar bening. Nah ini ya. Yuk kita selesaikan dulu ya. Nah ini ya, kalau saring kita udah selesai, semua saring, yang di saringan tuh kotoran ya. Yang penting kita dapat regianya, udah bening itu. Nah, kita pinggirkan dulu. Kita pinggirkan dulu. Kalau masih ada sedikit-sedikit dibilas ya, sayang. Kalau ada emasnya yang kebuang sayang ya, karena ini regia, jadi emasnya ada di cairan. Oke. Nah, itu
bilas-bilas ya, sayang. Oke, kita pinggirkan dulu, kita bilas semua, baru nanti kita endapkan. Kita pindah ke beaker ya. Oke, bentar ya, saya pindahkan ke beaker. Saya di sini pakai beaker 5 liter, ukuran 5 liter, masuk semua ada itu. Nah ini ya, ternyata nggak cukup, jadi saya bagi dua. Saya pakai beaker 2 liter sama pakai beaker 5 liter. Nah, pertama seperti biasa ya, kita urea dulu supaya kalau ada kelebihan nitrit bisa dihilangkan dulu. Udah bening itu, cuman kelihatan masih gelap, kotor. Nah, kita aduk-aduk ya. Udah bening kan? Ini ya, kita aduk-aduk. Nah itu masih ada reaksi, tapi masih ada nitrit yang berlebih. Kita tambah ureanya. Nah, ini juga. Oke. Nah, saya selesaikan aduk-aduknya dulu ya. Nih, saya siapkan SMB, saya larutkan di air dulu. Aduk-aduk. Nah, ntar baru kita tambahin ya, masukin SMB-nya. Setelah itu kita panasin. Nah, ini ya, saya selesaikan aduk-aduknya dulu. Nah ini ya, kita tambahin SMB-nya. Ups. Udah kurang lebih aja. Kita aduk-aduk ya. Kalau posisi hijau tua gini nggak terlalu kelihatan berubah enggaknya warnanya. Tuh. Nah itu udah mulai berubah sih, mulai agak keruh, nggak bening lagi. Aduk-aduk terus ya, aduk-aduk. Nah, kita lanjut yang sebelahnya, kita tambahin. Kalau regia pertama ini kebanyakan SMB nggak apa-apa dah, yang penting kita dapat endapan dulu, nanti kita regia lagi. Harus itu karena masih hijau ya, kotor, endapannya kotor. Nah itu yang kecil, yang 2 liter mulai ada endapannya di atas, halus gitu, nggak apa-apa, biarin aja, ntar kita panasin. Saya masih ngaduk-ngaduk ini. Nah itu, oke, kita tambah sedikit. Dah, yuk kita panasin dulu yuk. Nah ini ya, saya panaskan. Kita tunggu sampai mendidih ya. Nah itu endapan udah mulai keluar. Nah, ya kalau manasin pakai beaker gini harus dikasih alas ya. Kalau ada plat besi ya boleh pakai plat besi. Kalau saya sih suka pakai panci ini. Supaya apa? Kita jaga-jaga aja. Kalau sampai meluap, paling enggak luapannya masih ketampung di sini. Nah, kalau nggak pakai panci meluap ya udah kemana-mana udah hilang
Nah, kalau masih di panci kan masih bisa kita ambil lagi. Meskipun posisi kotor nggak masalah, kita saring aja, nanti kita regia lagi. Nah, kalau saya gitu, pakai panci. Panci-panci jelek-jelek aja lah, bekas-bekas gitu aja. Yang penting nggak bocor, gitu aja. Nah, itu kita lihat tuh endapannya. Ah, mulai keluar kan? Nah, kita biarin. Ini masih yang beaker 2 liter. Yang beaker 5 liter ini belum, masih. Tunggu antrian ya. Oke, saya selesaikan dulu ya. Untuk yang 5 liter ya. Nah, itu endapannya udah keluar di atas. Tinggal nunggu mendidih. Yang 2 liter udah kelar. Nah, ntar saya tunjukin semua endapannya seberapa banyak ya. Nggak kelihatan sih, tapi kalau diperhatiin itu endapannya naik turun. Ya, yuk kita tunggu semua ya. Kita tunggu aja sampai mendidih. Oke, gitu dulu ya. Nah, ini ya, sudah mendidih semua, udah panas semua. Saya pindah posisi di luar, di angin-angin supaya cepet dingin ya. Nah, ini kita lihat endapannya. Ini ya, yang ukuran 2 liter endapannya. Ini yang ukuran 5 liter endapannya. Itu ya. Ini masih kotor ini. Kalau dilihat dari endapannya halus, nggak apa-apa. Ntar kita saring, kita ambil semua, kita regia lagi. Pasti bersih dah. Nah, gini dulu ya. Kita tunggu sampai dingin, baru kita saring. Dah, segitu dulu ya untuk sekarang ya. Kita tunggu dingin dulu. Oke, mari. Ya, kalau dirasa udah dingin, nah, kita saring. Kita ambil endapannya ya. Nah, ayo kita saring dulu. Nah, itu ya endapannya ya. Nah, itu endapannya. Nah, ini juga endapannya. Nah, ini belum selesai saring. Gak apa-apa. Ini saya jadikan satu dulu. Ntar kita regia sama-sama. Nah, gitu ya. Nah, ini udah saya jadikan satu. Ada bilas-bilasan air. Kita kembalikan. Nah, nanti kita regia lagi ya, sama kertas saringnya tuh kita regia. Nah, itu endapannya ya. Kita regia lagi. Oke, kita tunggu sampai saringannya selesai. Nah, ini aja dulu ya. Kita tunggu dulu. Oke, kalau saringan kita udah selesai, kita jadikan satu ya endapannya ya. Oke, kita jadikan satu. Kita regia sama-sama. Sepertinya udah selesai sejak malam ini, makanya agak kering. Nah, ini regianya ya. Nah, kita jadikan satu dah. Ini limbah regianya, kotor dulu. Oke, kita bikin regia dulu ya. Oke, ini saya udah siapin 250 ml regia ya. Nah, ini kita masukin ke endapannya tadi, endapan dari regia pertama. Masukin. Dah, kita tunggu. Kita tunggu bereaksi ya. Nah, itu udah mulai reaksi tuh. Kita tunggu sampai selesai. Ini regianya juga saya panasin. Nah, biar bersih. Setelah itu kita saring. Kita lihat regianya warna apa. Kalau udah kuning ya udah, tinggal diendapin langsung dilebur. Jadi dah. Ini ya, kita tunggu dulu, tunggu agak panas sedikit.
Nah, ini ya hasil regia kita udah kuning. Nah, sama ya, karena banyak tisunya. Jadi kita saring pakai kain dulu, baru saring pakai kertas bersih, kita endapkan, jadi dah. Yuk kita saring dulu ya. Nah gini ya, disaring. Kalau udah airnya surut, dibilas-bilas lagi supaya yang kuning turun semua ya. Nah dibilas, karena sayang ini regia ya, emasnya itu ada di cairannya. Nah pinggir-pinggirnya dibilas. Nah, ya, kalau memang udah nggak ada yang kuning lagi, tinggal diperas. Baru cairan yang di bawahnya itu disaring pakai kertas supaya bening. Nah, itu masih ada kuning. Di kamera sih nggak kelihatan kalau itu masih kuning ya. Nah, ya nggak apa-apa, nyantai pelan-pelan. Yang penting hasil maksimal, nggak ada yang kebuang. Nah, gitu ya. Nah, saya selesaikan dulu ya, karena masih banyak yang kuning. Nggak bisa cuma pakai satu tangan ini ya. Nah ini ya, kalau udah dirasa udah putih semua, kita ambil. Kita peras saja pakai tangan. Peras sampai nggak ada cairan. Nah, sekali terus dibilas lagi. Nah, peras lagi. Nah, pastikan bersih ya. Nah ini ampasnya buang aja dah. Nah, dibilas, pastikan tidak ada yang nempel ya cairannya ya, sayang. Oke, dibilas. Ini ya, timbanya dibilas. Nah itu regianya udah kuning, cuman belum bening. Ini harus disaring pakai kertas. Ayo kita saring lagi, kita kembalikan ke beaker. Bentar ya. Nah ini ya, saya sudah saring pakai kertas saring. Nah itu hasilnya bening. Nah kalau pakai kertas saring nih enaknya apa? Cukup satu lembar udah bersih, pasti udah bersih. Nah ini kertas saringnya tipis tapi rapat. Nah kalau yang butuh kertas saring seperti ini, beli di Silvi dah, paling murah. Bisa tanya siapa aja, satu lembar di Silvi itu cuma 10.000. Kalau di toko bisa 17.000, bisa 20, bisa 25.000 per lembar. Kalau di Silvi udah cuma 10.000, ukuran 60 kali 60. Nah, untuk proses palladium segala macam paling enak pakai kertas saring, karena nggak perlu banyak-banyak pakai tisu ya. Kalau saring pakai tisu itu harus berapa lembar nanti jadinya banyak. Ini juga nggak gampang sobek ini. Mau kerendam larutan untuk nyaring selama 2 hari 3 hari nggak sobek nih, satu lembar cukup. Nah, tinggal dipotong aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini ya. Oke, kita tunggu sampai selesai saringnya, baru kita endapkan. Tadi kita punya 250 kali 4 berarti paling enggak 1 liter lah. Kalau dapatnya nanti 1 liter lebih nggak masalah, udah tinggal kasih urea SMP selesai. Oke, kita tunggu dulu ya sampai selesai ya. Nah ini ya, kalau udah disaring tuh bening. Nah gini ya, harus bersih. Nah, kita dari airnya sih udah lebih dari cukup ya, udah berlebihan ya. Mari, jadi kita nggak usah tambah air lagi, langsung urea. Oke, diaduk-aduk. Tuh ada reaksi cuman nggak banyak. Nah itu
reaksi ya. Jadi kita tambah urea sedikit lagi. Dah selesai. Nah itu masih reaksi. Diaduk-aduk lagi. Nah, lumayan kencang reaksinya. Kita coba tambah lagi. Nah, masih ada reaksi sedikit. Dah, tambah sekali lagi. Cukup. Sambil kita siapin SMB-nya ya. Nah, ini ya. Oke, sebentar saya siapin. Nah, untuk pemula mungkin bingung ya, SMB mau pakai seberapa banyak, emasnya sudah turun semua atau belum. Caranya gini ya, ini saya udah buat larutan SNCl ya. Nah, SNCl tuh bikinnya kalau beli mahal, kalau bentuknya kristal mahal ya. Kalau bikin sendiri murah, semurah-murahnya. Nah, caranya gimana ya? Nah, ini timah solder, nah dimasukin aja, dikasih HCl. Nah, itu timah solder dikasih HCl sedikit aja, biarin dah semalam. Nah, cairannya ini jadi SNCl. Nah, caranya ngetes gini ya, siapin sendok putih. Nah, ini belum saya SMB ya, regianya ya. Nah, kita ambil 1 sendok aja, nggak perlu satu sendok, 1 tetes, nggak perlu 1 sendok ya. Nah tuh, nah warnanya kuning. Nah, kita ambil 1 tetes juga larutan SNCl ya, kita ambil 1 tetes. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, itu berubah jadi ungu hitam. Nah, itu berarti ada emasnya. Nah, berubah jadi ungu hitam, berarti ada emasnya. Nah, gitu caranya ya. Jadi waktu nanti kita kasih SMB, kalau dirasa sudah mengendap, bukan mengendap, udah reaksi, udah warna coklat, kita ambil lagi cairannya, kasih SNCl lagi. Kalau masih hitam, berarti masih emasnya masih ada, tambah lagi SMB-nya. Kalau udah dikasih itu warnanya sudah bukan hitam, berarti sudah selesai, sudah turun semua. Jadi nggak perlu ditambah SMB lagi, ngapain boros, kalau sudah nggak ada emasnya ngapain kita main lagi gitu ya. Oke, kita SMB dulu ya. Nah, ini sudah saya urea barusan. Ini SMB yang sudah saya larutin ke air. Ini sisa kemarin ya, masih ada sisa, jadi saya pakai lagi. Nah, itu kita tambah. Nah, warnanya udah mulai hitam. Oke, dia aduk-aduk. Sepertinya kurang ini ya, kita tambah lagi sebentar ya. Nah, kita tambah 1 sendok aja SMB. Oke, aduk-aduk yang rata. Kita panasin ya. Nah, sebelum dipanasin, ayo kita tes lagi, udah habis nggak emasnya. Oke, ini ya kosong. Kita ambil dulu 1 tetes, kita taruh. Nah, itu ya, udah nggak kuning lagi, tapi kita nggak masalah. Kita lihat masih ada nggak emasnya, kita kasih tetes SNCl. Kurang. Nah, nggak berubah jadi hitam ya. Nah, tetap bening. Nah, nggak ada reaksi kan, berarti sudah habis, nggak perlu ditambah SMB lagi, buang-buang duit.
Nah, dah kalau gini udah bersih, kita tinggal panasin endapan, langsung kita lebur. Yuk kita panasin dulu. Bentar ya. Ini saya panasin ya, seperti biasa. Nah, dipanasin sampai mendidih. Nah, itu endapan udah keluar. Cuman belum mendidih ya. Kita tunggu sampai mendidih. Baru dah kita lihat endapannya ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, ini ya hasilnya ya. Regianya ada bening. Nah, ini biker. Wah, itu endapannya. Oh, itu tinggal kita saring ya. Itu udah bening, kita tinggal saring. Ini bakar enak ini. Nah, gitu ya. Yuk kita saring dulu. Nah, ini kita saring dulu ya. Nah, nyantai aja saring. Ntar begitu ada endapan, udah kekumpul semua di sini, kita bilas pakai air panas. Sekali aja cukup, udah langsung kita ambil, kita kumpulkan di ujung, dipotong, kita ambil bagian yang di ujung, kita lebur. Nah, setelah itu kita lanjut peraknya. Oke. Nah, kita tunggu dulu ya sampai saya selesai nyaring. Kita didihkan air, kita bikin air panas, kita bilas endapannya ya. Oke, ini udah panas. Ayo kita jalan yuk, bilas yuk. Nah, itu endapannya ya. Nah, itu endapannya. Ini kita bilas. Nah, itu sampai semua endapan tertutup air. Nah, dah gitu aja dah. Yang ngambang-ngambang kita semprot ya, biar tenggelam. Nah, ntar kita tunggu sampai endapannya turun, airnya turun, pinggirnya disemprot-semprot gitu terus. Lama-lama endapan tuh ngumpul di ujung. Nah, kalau udah ngumpul di ujung, nanti kita tinggal tisunya ini kita potong, ambil yang ujungnya aja, yang ada endapannya, itu aja yang dibakar. Jadi nggak usah semua dibakar. Nah, sisanya kalau ada yang tipis-tipis nempel-nempel, nah, simpan aja, kumpulin. Kalau udah dapat 1 kilo tisunya, baru diolah lagi, dapatlah masih emasnya, meskipun nggak banyak ya. Nah, gitu, daripada tipis-tipis begini nih. Nah, itu. Nah, ini kan ada kelihatan nih tipis-tipis ya di tisu. Itu kalau dibakar juga nggak jadi emas. Nah, daripada nggak jadi emas, dipotong aja, kumpulin aja. Kalau udah itu karena tipis. Kalau dapat banyak lah, 1/2 kilo dah tisunya, baru diolah lagi, dibakar, dilogamin, pancing pakai tembaga, tinggal cukim. Kalau cuman tipis-tipis begini dilogamin nggak bisa itu. Jadi daripada kebuang, kita simpen aja, gitu ya. Nah, ini airnya udah mulai turun, endapan di atas, kita semprot pelan-pelan sampai endapannya turun. Nah, gitu caranya ya. Nah, sambil dikumpulin, lama-lama tinggal di ujung endapannya. Nah, gitu terus ya. Nah, lipatan-lipatan ini. Nah, gitu. Turun lagi, tunggu air lagi. Kalau udah turun, kita semprot lagi. Nah, gitu aja dulu ya. Yuk, saya selesaikan. Bilah cukup sekali, enggak masalah. Ya. Nah, gitu ya. Kalau selesai nanti kita tinggal lebur. Yuk, kita tunggu dulu ya. Nah, ini ya, kalau udah selesai, tinggal diambil. Nah, pelan-pelan aja. Biar nggak berantakan lagi itu endapannya yang di ujung. Nah, ini. Nah, endapannya kan di sini. Nah, ini kita potong. Kita ambil endapannya. Turun. Ya. Dah, ini disimpan. Masukin mana gitu ya. Kalau udah dapat banyak baru diolah, karena
Kalau tipis-tipis gini dibakar juga nggak jadi logam, entah hilang kemana. Jadi daripada hilang entah kemana, dikumpulin aja, kalau udah banyak diolah. Nah, sekarang kita tinggal lebur ini yuk, endapannya yuk. Nah ini ya, kita taruh kowi, maklum ya, pecah ya, jualan istri ya. Nah ini kita kasih bakar pelan-pelan, kita kasih borak. Nah yuk kita bakar yuk. Nah ini ya, kita bakar api pelan dulu. Tisu-tisunya dah semua dibakar. Kalau udah tisunya mulai kebakar, baru dikasih pijar sedikit. Nah itu ya, mulai kebakar, baru kita kasih pijar sedikit. Apinya pelan aja. Ini kenceng karena saya pakai model blender yang tipe besar ini. Biasanya kalau udah bakar gini saya pakai blender yang kecil. Nah itu, kita kasih pijar sedikit ya, bentar ya. Nah itu, kasih pijar sedikit supaya endapan enggak terbang-terbang. Nah gitu terus sampai padat baru dikencengin. Oke, saya selesaikan dulu ya. Nah itu ya, udah keras. Ayo kita kencengin apinya. Bentar ya. Nah itu udah mulai. Nah ini ya. Nah saya selesaikan dulu. Nah kalau udah meleleh gitu, sesekali dilempar borak, supaya bersih. Nah gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita tinggal matikan. Nah udah selesai ya, kita matikan. Nah tuh logamnya, kita lempar borak supaya bersih. Nah, baru kita ambil. Yuk, kita ambil dulu ya. Nah ini logamnya, kita dinginkan dulu. Nah ini, yuk kita timbang berapa. Nah ini hasilnya ya. Nah itu hasilnya, yuk kita timbang. Nah 10 lebih. Oke lah, lumayan ya. Ayo kita selesaikan peraknya. Nah ini ya, air kescukimnya. Yuk kita kasih sulfat dulu. Kita ambil peraknya ya. Dah selesai, kita aduk-aduk. Ini ya, kita kasih sulfat, mau ambil perak besok. Dah, kita biarin dah, biar mengendap. Oke ya, kita lanjut nanti kalau udah mengendap. Nah ini untuk peraknya ya, kita mau nurunin perak ya. Udah kita sulfat, kita ambil cairannya, masuk bak 1, baru kita garamin. Nggak perlu disaring-saring lah, ditiriskan aja. Oke yuk kita pindah dulu. Nah, ya diambilin airnya aja. Nah pindah situ, baru ntar kita garamin. Nah gitu ya. Nah ini ya, ditiriskan ya. Itu timah-timahnya banyak. Gak apa-apa, ikut, gak apa-apa, dikit-dikit gak apa-apa. Yuk kita selesaikan dulu ya, baru kita garamin. Nah ini ya, kita garamin dulu ya. Langsung pior. Nah itu ya. Guys, udah sing kenceng. Nah gitu ya, kita aduk-aduk dulu ya. Nah itu ya peraknya ya. Nah, kita tinggal nunggu mengendap dah. Oke, kita tunggu mengendap ya. Nah ini ya, hasil perak kita emang tidak banyak, karena bahan yang kita olah itu bukan bahan yang dominan perak ya. Kita bilas dengan air panas supaya mengeras. Nah,
Ya, kita bilas. Nah, kita bilas ya sampai bersih. Nah, ini ya sudah saya pindahkan ke beaker supaya lebih mudah nyucinya. Nah, kita miringkan gini, kita kasih paku. Nah, yuk kita tunggu ya sampai semuanya udah jadi hitam semua, ntar kita lanjut lagi ya. Nah, ini ya, kalau di pala saya udah selesai, sudah hitam semua, yuk kita bilas. Nah, kita bilas. Nah, bentar ya. Nah, ini ya seperti biasa, kita ambilin pakunya. Ya, saya selesaikan dulu ya, ambil pakunya ya, susah tangan satu. Nah, kalau pakunya udah diambil, kita bilas beberapa kali ya pakai air panas. Kalau olah perak harus pakai air panas ya, jangan pakai air biasa, harus pakai air panas. Oke, kita bilas dulu. Kasih air panas lagi. Nah, supaya bersih, kita tambah sulfat. Ini ya. Hati-hati, sulfat takutnya muncrat ke muka. Nah. Dah, selesai. Kita aduk-aduk dulu supaya bersih. Kita tiriskan. Kita bilas lagi pakai air panas lagi. Nah, itu ya. Tiriskan. Bilas lagi pakai air panas sampai bening. Nah, gitu aja ya. Ntar kita lanjut waktu proses pembakaran. Nah, ini ya kalau udah pindah kokowi, yuk kita bakar yuk. Nah, kita bakar pakai api sedang dulu aja ya. Nggak usah dikasih borak. Ntar kalau udah leleh, baru kita kasih borak. Nah, gitu ya. Oke, yuk kita selesaikan dulu bakar-bakarnya. Kita lihat hasilnya ya. Nah, sama ya untuk perak, kalau udah leleh, kita kasih borak supaya bersih. Nah, kalau udah dirasa udah bersih, ya sudah, tinggal dimatikan. Kita ambil logamnya ya. Oke, yuk kita matikan. Itu logamnya ya. Kita tabur borak dulu. Supaya lebih bersih. Yuk kita ambil logamnya yuk. Nah, ini logamnya ya. Kita dinginkan ya. Nih, peraknya lumayan bersih, tapi masih ada boraknya, enggak apa-apa. Yuk kita timbang hasilnya berapa yuk. Nah, ini ya tadi ya, ini peraknya ya. Ini emasnya ya. Nah, oke. Ini peraknya kita timbang. Kebanyakan emasnya ya. Nah, ini peraknya. Nah, ini emasnya. Nah, itu totalnya semua ya. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih.